Gagalnya bukan karena kami tidak mampu, karena kami dibuat tidak mampu. Coba saya sampaikan ini beberapa hal yang mungkin bisa menginspirasi ya, atau mungkin bisa mengklarifikasi sebenarnya. Ya. Di sini saya share surat dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, suratnya kita tampilkan. Surat tertanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Badan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Dewanto, MSI. Dia telah memberikan surat. Nah, ini terkait dengan apa yang dia sampaikan. Bapak sekalian, ini proses sebenarnya sudah lama kami melakukan prosesnya untuk mendapatkan bantar yang akan mengatakan saya untuk diuji atau bimbing atau mungkin periksa itu ya oleh lembaga administrasi negara itu. Ditanya begitu. Nah, proses sudah saya lalui. Pertama, kami sudah mengikuti jenjang ahli utama, kompetensi sudah kompeten, kemudian dupaknya ya sudah memenuhi sudah lebih. Jadi surat per 5 Januari 2022 ini dia mengatakan bahwa berdasarkan penimbangan batas usia pensiun jubilan 29 Oktober 2022 ini sebagai dasar untuk menolak surat pengantar saya atau saya menuju jenjang utama tidak ada dasarnya. Dasarnya aura-auran itu kelihatan kepala badan. Tidak ada dasarnya. Masih 10 bulan. Ya. Dan perlu diingat, Mas, itu bukan 10 bulan karena bukan kehendak saya. Saya sudah mulai mengawali untuk mendapatkan persetujuan ini. Kami sudah mulai awal Januari 2021. Karena tidak ada informasi, sehingga kami disuruh menunggu. Kemudian pada bulan April 2021, pada saat ada bimbing utama, sudah pensiun, Bapak Sumarten, nah, kami minta itu. Ternyata oleh Dr. Andes Muhammad Arif Dewanto tidak dibolehkan. Justru diberikan kepada salah satu oknum ya, BPSD, tapi Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kepala Inspektor mantan, dia masih bekerja, sudah diberikan informasi, seharusnya kan informasi untuk saya itu, karena ada informasi yang apa ada satu, awalnya kan kosong karena memang penuh, karena ada jadul. Dan ini informasi itu sebenarnya terlepas dari yang sekarang ini karena harus utama dikurangi dan sebagainya, jadi 7 dan sebagainya. Kalau itu 20 menurut saya. Kalau pensiun 1 sudah saya akan bisa masuk. Ya. Ternyata tidak boleh. Kita pada orang Pak Hendri ya Pak Hendri Santoso kepala Tengah sudah diberikan suatu informasi sehingga saya harus menunggu bulan Juni ada Wijaya Utama yang meninggal. Bapak Ugro ini dan Bapak Joko Tri Wiatno. Salah dua orang ini ada jasa apa, sehingga ada 2 lagi kosong, sehingga saya boleh. Ya mudah-mudahan keduanya ini yang telah meninggal mendapatkan tempat yang layak. Kemudian pada saat berikutnya saya mengajukan surat untuk karena di masa pandemi kan kita tidak bisa langsung tatap muka, masih di WFH kan, tidak ada bersurat. Surat saya per 27 Juli ya, Juli. Kami tayangkan surat udah 8 Juli
surat itu sudah diterima di BSDMD, tidak ada versinya dan cetak itu dihilangkan, ya, tidak terima. Akhirnya saya kan membuat surat lagi, ya, surat itu kita bulan Agustus akhir itu, dan disiapkan sudah diterima di sana, juga itu masih surat itu. Surat itu kasudah umumnya adalah tulisan sosok. Terus yang sebelumnya adalah Bapak Muhammad Faizi. Pada saat surat saya ternyata hilang, tidak ada ujung, ya di mana siapa yang hilang di mana, selesainya ada. Nah, terkait dengan surat tersebut, yang saya padahal usulan saya itu adalah per September, ya, jadi per 8 Oktober 2021 baru diberi kesempatan untuk berapa bulan itu saya mengajukan surat itu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan 5 Januari itu kesannya kok lama sekali, ya. Dan pengantar aja kalau kita dibuat berbit-bit dari satu tahap ke tahap berlama-lama sampai 6 bulan. Mulai hitungan saya mulai Agustus sampai dengan Januari, 6 bulan. Hanya pengantar saja. Kemudian itu, sehingga proses ini sebenarnya ada kesengajaan untuk menjegal saya. Bapak Muhammad tadi Piranto sebagai kepala belanja. Ini tugas Anda telah melakukan perbuatan tidak benar. Sudah berapa bulan dengan alasan apapun itu tidak tahu saya. Dan justru saya dengar-dengar akhir-akhir ini, ya, kan sepertinya orang BSDMD Provinsi Jawa Tengah tidak suka dengan saya. Makanya biar cepat hilang dari peredaran itu. Sepertinya begitu, menyengajakan. Tapi ingat Bapak, ya, ini adalah hak saya. Saya juga memenuhi syarat-syarat yang ada. Tapi Bapak melakukan kegiatan yang tidak benar. Dan kemudian ya dibenturkan dengan BOP. Mesti ya. Lama-lama ya BOP habiskan. Padahal saya awalnya mulai Januari 2021. Dipulangkan dan sebagainya. Ini katanya ini seterusnya. Berarti kan proses sengajaan Anda itu mengajarkan untuk memusnahkan saya di sini. Nah, ingat. Jika BOP itu disuaikan, sebenarnya tidak ada alasan untuk hanya karena itu sebagai dasarnya mana. Coba. Anda seorang pimpinan, ya, tapi kalau bicaranya model apa? Nah, pertama ini dasar pertama. Yang kedua, hasil reviewnya itu yang dilakukan. Saya dinyatakan karena 3 kali. Dasarnya apa 3 kali sekali lagi? Untuk mendapatkan surat pengantar saya harus 3 kali. Kenapa enggak 10 kali? Dan ingat, antara satu proses ke proses berikutnya itu berbulan-bulan, melalui 2 bulan, jadi 3 bulan sudah sampai dengan Januari. Seharusnya kalau kita sudah ada perbaikan visi segera 8 Januari itu 8 Oktober 16 Oktober segera direview. Dasar 3 kali itu tidak ada. Itu hanya himbauan lembaga antar negara, sekedar himbauan itu. Mengapa harus menjadi patokan? Dan review itu sebenarnya bukan haknya secara intensif. Lembaga antar negara, tugas BPSDM itu hanya memberikan surat pengantar pelan untuk mendapatkan bimbingan dan seterusnya untuk sidang tertutup. Itu tugas Anda, cuma itu aja. Jadi sampai dalam itu sebenarnya dari mana aturan? Jangan membuat aturan-aturan ngawur gitu. Ya. Mohon maaf, ini mengklarifikasi. Ya. Nggak ada dasarnya, cuma ngawur saja. Kemudian kita hubungannya ke belakang, yaitu mengapa di belakang saya itu Pak Maskur tanpa formasi diberikan pengantar. Formasi nggak ada katanya. Ada pengantar.
Ya saya ada formasi pengantar di persulit itu seperti apa? Model apa itu? Jangan lagi selek, jangan senang nggak senang dan sebagainya begini menjadi acuan Anda. Harusnya Anda berpikir ini haknya manusia, haknya orang tua, haknya ASN, haknya media yang kena itu utama. Jangan dipersulit. Ingat itu. Pakai masker, tidak ada formasi bisa sampai tahun, bimbing sampai lulus ternyata nggak ada formasi ya itu ya lama nggak ada formasi. Sekarang sudah ada formasi. Jangan-jangan formasi ini ada terjual belikan itu. Ini perilaku nggak benar ini kayak korupsi. Tolong pihak wajib tangani. Jangan saya saja. Saya sudah potensi utama sudah. Tinggal pengantar saja. Kenapa harus formasi ya sudah. Coba bayangkan kalau ada jadi saya gitu. Jangan saya nanya saja. Gitu. Saya sudah selesai, tapi saya nggak terima caranya ini. Ya, harus paham. Ini tidak ada dasarnya itu ya. 3 kali kejadian. Itu hanya karena hiburan dari Langkala itu mengadakan seminar online begini, Bumu Karomah itu yang bakaran. Ada Dokter Dedi menyarankan saja supaya PSDMB supaya lebih intensif. Itu aja menyarankan. Kalau 38 nggak apa-apa sebenarnya. Toh nanti Dilan juga akan di review lagi. Nah, di sini guys, 3 kali juga dasarnya nggak ada. Udah ngawur lah kali ini ya. Anda itu sebagai pejabat badan pengembangan sumber daya manusia loh. Kok kelakuannya kayak gitu. Kalau Anda nggak suka bilang aja dulu saya nggak suka dengan begini modelnya. Terkait dengan keluarga ini bos, jangan orang coba awur lah, ketimpa ya. Ingat tuh, Anda juga banyak istri, saya juga banyak istri. Kalau begini gimana kalau ada seperti saya? Jangan awur ini. Ya. Kalau saya diem aja, saya sudah melakukan somasi kemana-mana. Tidak kita nggak boleh orang ada ini. Bermasalah bagi saya. Tapi yang jelas itu saya berupaya. Saya sudah melakukan sesuatu yang benar. Kalau ini dibiarkan, tolong yang berwajib, tolong yang lain yang berkenan. Mau LAN, mau Menpan, FB, BKN. Tolong ini kritisi ini. Tolong ditindaklanjuti. Termasuk ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Dilaporin malah dia malah saya diinjak-injak. Malah saya nggak dibantu. Ya kan memang orangnya orang Semarang. Ya bisa aja kolaborasi sama-sama Semarang, Jawa Tengah ya saling menguatkan. Bapak Adi Suryanto orang Semarang, orang Jawa Tengah. Mama tahu put Jawa Tengah. Mulo pada Jawa Tengah pada saling menguatkan. Saya kalau lapor ke inspektorat juga gitu, saya malah disalahkan. Seolah saya itu nggak lapor sebagainya. Pokoknya intinya saya laporan saya itu dimentahkan semua. Ya nggak apa-apa. Dan saya yakin bahwa sesama UPD itu menguatkan. Jadi Pak Sugiono nggak bener yang mana gitu loh. Kalau saya menyuap itu nggak bener. Saya juga nggak gratifikasi, saya tidak apa-apa. Saya suka prosedur. Cuma prosedur saya itu dipersulit dengan cara yang nggak bijak ini, cara yang dolim ini loh. Jangan mudah dipengaruhi orang lain. Saya itu siapa? Saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah korupsi. Jangan-jangan jenengan yang korupsi itu perlu ditindaklanjuti itu. Enak aja terpimpinan ini modelnya. Hmm. Ya, ingat ini sebenarnya tidak kok gayanya tidak memenuhi syarat. Yang katakan dalam syarat itu ya orang nanti loh bimbingan. Jangan melihat orang lain. WI lain saya bimbingan 2 tahun itu ya karena WI-nya goblok. Seharusnya bimbingan itu ya yang bulan sudah selesai. Karena kayak 2 tahun itu berarti saya goblok ya WI bimbingan. Gitu loh. Jangan menjadi patokan. Dr. Supriyanto 2 tahun. Pak Dr. Pak Dr. Andi Sudaryanto 2 tahun.
Kunto 2 tahun, Kunto Nugroho 2 tahun. Itu yang patokan. Semakin lama berarti semakin goblok itu loh, loh. Jangan sebagai patokan. Itu ke ASN juga begitu. Enggak tuh temannya sampai 2 tahun minimal. Yuk, kok minimal? Itu karena saking goblok kayak gitu. Nah dia nggak niat gitu loh. Mengajarnya apa sih dikejar ngajar gitu ya. Oke, ini harus dipahami bapak-bapak teman yang tahu proses ini jangan apa ya, ya memang saya sudah berhenti nggak masalah apa ada yang natural kalau tadi kamar Ramadan tapi ini proses ini nggak benar ini tolong lembaga administrasi negara ini ditindaklanjuti ini yang model-model nggak benar begini jangan di malah jangan malah dibantu ini gimana sih malah diperkuat itu lembaga administrasi negara memang lan dapat proyek di tengah kalau nggak ikut membantai Subrono itu ya iya Pak tahu mau Muhammad Taufik tadi sisirnya memang nggak dapat jatah jatah kalau ada sebagai pembantu saya nggak akan dipanggil lagi itu ya jangan gitu modelnya kalau salah katakan salah gitu jangan diaura-ura aja gitu. Nah, ini saya itu ini saya buat rekaman ini memang ya mau saya buat tidak saya buat tidak kayaknya saya coba karena saya sudah gregetan gitu gregetan model-model seperti ini jangan lagi sebetulnya ya kalau mulai kecuali kalau saya berbuat curang saya bertindak asusila. Oh, di DMD banyak yang selingkuh itu di belakang gitu. Banyak contoh itu. Kenapa itu yang malah tidak lanjuti malah orangnya baik-baik begini ya nggak tahu apa-apa nggak pernah malah dibentur-benturkan seorang saya yang jelek sebagainya model apa jangan buat isu yang tidak benar-benar itu sudah tahu saya banyak isu ya, awal ada yang mengatakan ini Pak Sugiono nggak beres dari mana paling ngajarin nggak pakai AP ya memang ngajar proses saya di Batam itu bagus ini cuma di sini aja buat orang-orang supaya saya jadi orang hancur gitu ya memang saya nggak punya apa-apa nih datang itu nggak punya mobil yang saya orang sederhana saya nggak pernah korupsi saya tidak punya apa-apa punya rumah aja saya coba yang lain tuh kalau banyak itu bagaimana korupsi itu dari itu ya, ya itu terus akhirnya dina masuk ke sana ono model apa nggak itu utama bukan masalah itu hal ini ingat itu hak sekali lagi hak ya lembaga mitas negara BPSDM Jawa Tengah itu hak saya jangan dibuat mainan 5 tahun ke depan misalnya ya. Kalau hak saya nggak dapat apa-apa kata dek saya ambil makan makanan buadok ya, bending sih itu ya terkait yang lainnya saya akan sampaikan di sini yaitu terkait dengan mengapa ya surat saya dulu itu dihilangkan tapi kenapa kepala BPSDMD gak minta maaf itu loh salah kok gak minta maaf gimana sih seharusnya ya minta maaf lah tertanggal berapa ini 27 waktu itu masih dengan gentle gitu loh di tanggal 27 surat saya tayangkan ke lamanya nah ini saya pertama kali membuat surat itu tanggal 27 usulan ini ya, tanggal 27 atau 28 jadi resminya terima 30 Juli 2021 ya. Surat ini ternyata dihilangkan saya membuat surat yang kedua akhirnya diterima oleh Bapak Budi Santoso penggantinya dari Muhammad Fajri Majid yang jadi kepala bidang sertifikasi akhirnya saya terima aja ya saya kirim yang kedua tak pikir dengan kedua ini nanti akan lancar lah gitu ternyata masih sengaja dipersulit jadi surat ini saya tanyakan Budi Santoso sekitar pertengahan Agustus setelah itu saya nggak ada ditarik di mana-mana nggak ada saya nyalahi kirim lagi yang kedua gitu akhirnya September saya kirim baru Oktober 8 Oktober diberikan kesempatan sudah lama jaraknya ya udah kembali Juli juga berapa bulan harusnya diperhatikan itu jangan malah sengaja lama-lama itu ingat nih Bapak Mama tadi ya
Surat ini betul-betul terkirim, bukan saya ngawur ini. Ini bukti fisik bahwa saya berani. Ya memang katanya dari manajemen saya, ya memang nggak ada. Sudah dihilangkan oleh sana, oleh karyawan sana, namanya Bapak Sarangadi. Dilihat lihat lagi. Bagaimana itu? Bapak Sarangadi, setuju kan ini? Sarangadi. Nah, jelas kan? Baru kan Kiki mengatakan dia aja. Katanya sudah di inspektorat suratnya karena aja. Memang nggak ada. Sudah dihilang gitu loh. Banyak bilang kan oleh oknum gitu. Nah itu harus ada tanggung jawab kan. Memang saya buat palsu, memang saya buat apa namanya aura-auran, apa yang bisa menerima ini pihak ini. Kalau saya jurat apa tujuan, enggak mungkin fisik ada, yang terima juga ada. Memang enggak ada. Inspektorat itu katanya melihat atau yang lain mengkaji, memeriksa lagi, diperiksa. Memang enggak ada, mau bilang, makanya buat yang surat kedua itu loh. Nah, mengapa saya ungkap? Karena dengan memperoleh saya, ini saya ungkap kesalahan Anda, di mana Anda minta maaf pada saya. Gitu. Jangan saya enaknya. Gitu. Berarti orang Jawa harusnya mendem jeruk. Tapi karena Anda terlaluan dengan saya ungkap ini. Surat ini penting. Jangan saya dianggap saya yang mengada-ngada, saya salah gimana sih? Ini bukti fisik ini. Ya. Jangan dibuat main-mainan gitu loh. Jangan dia ketesok salah terus di sana. Sekarang Anda mau salah-salah ini tidak mau tanggung jawab. Itu bagaimana Muhammad? Yang sekarang badannya Bapak Andi Suryanto. Sama kok dua orang. Jadi cari nggak ada memang. Ada kalau gender minta maaf itu loh. Bawa apa duit atau lewat telepon atau lewat SMS, Facebook, TikTok dan lain-lain lah. Media-media silakan itu minta maaf lah gitu loh. Jangan diawur terus ya. Enak aja Anda. Adjustment saya katanya begini. Katanya dulu pernah aku nanya saya katanya waktu Zoom saya kan waktu buka dulu baru belum ada peserta itu saya keceplosan saya adanya kaosoblong perubahan baik banget. Tapi apa yang beredar? Ditambah-tambah di bumbu-bumbu kata Pak Supriyono, Pak Ono, agar apa ya Pak sebelum. Memang saya gila. Yang membuat fitnah itu yang nambah-nambah itu yang gila. Itu kok baru masuk aja belum ada peserta, katanya saya dirame-ramekan saya ngajar pakai Pak Supriyono. Saya gila kan. Saya masih waras Pak. Itu Anda itu yang gila, goblok. Gitu. Jadi nggak main-main saya. Nah, ini surat bagaimana? Kalau Anda surat, saya kan pengantar-pengantar, ini saya pendem aja. Karena Anda keterlaluan, ya selama 6 bulan itu loh, surat berbelit-belit pengantar aja. Buktinya aja, enak saja. Makanya saya BUP, ya mesti ayo. Cuma jadi lama kok. Makanya tinggal 10 bulan, mesti ayo. 10 bulan masih makasih itu. Teman saya nih NTB 11 bulan masih bisa atau proses masih bisa. Karena kalian itu mati. Jangan kebijakan, jangan main-main dari kepala pimpinan sesuai. Kalau ada informasi lihat dulu benar-benar iya atau tidak. Hanya sumber karangnya saja katanya sudah dianggap. Katanya saya menghabiskan makanan peserta. Memang saya itu bawa langsung tuh makanan peserta saat itu. Itu isu aja tuh. Itu bertanggung jawab. Banyak sekali itu saya dibuat di akhirnya dianggaplah Pak Sofiono itu rusuh itu ya itu. Memang saya itu penjahat, memang saya itu garong. Ingat, apa saya selesai enggak. Tapi ini kebenaran ini harus ditegakkan dan saya sampaikan sebenar-benarnya. Ya, jika bukan saya nggak mengada-ngadanya. Kalau ada gentle, minta maaf lah ini. Ini surat ini. Silakan Anda, saya buka kalau minta. Kalau enggak gimana saya
harus memaafkan, nggak ada yang minta maaf, berarti dia menganggap saya tidak sah, dia menganggap ini nggak benar kan itu. Nggak benar siapa? Menginformasikan saya nggak benar, atau anda atau saya yang tolol atau anda yang tolol gitu. Nah, memang enak pimpinan kayak merintah merintah kayak memutuskan gitu. Nah, tapi kalau dampaknya seperti apa? Orang yang sudah menggebu-gebu pertama masyarakatnya nggak ada, malah dipersulit diperangkap. Itu yang saya menjadi orang ya, setidaknya saya sudah apa namanya mencoba mengklarifikasi yang sebenar-benarnya, bukan urut jadi ya. Ya lagi berdasarkan bukti fisik dua tadi, mudah-mudahan semuanya yang ada di sini bisa memahami ya, memahami apa persoalan. Jangan ada informasi-informasi yang kurang tepat sudah dikatakan saya ini tidak benar dan sebagainya. Nah, itu kalau ini sebenarnya ini yang benar itu tadi ya, yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi ada maklum bagi orang-orang nanti yang mendengar Pak Sudiono katanya begini, ya, Pak Sudiono baik-baik saja nggak apa-apa. Tapi justru saya dengar di BSDM itu ada yang dilabrak, BI itu ada yang dilabrak oleh istri suaminya atau istrinya dan sebagainya itu selingkuh, itu kok nggak apa-apa ya, kok dibiarin syukur gitu loh, malah Pak Ono ini malah dibuat-buat buat isu-isu akhirnya di sini akhirnya dibantai seperti ini ya, ya nggak apa-apa bisa dibantai nggak apa-apa, tapi ingat nanti ya alasan itu. Tapi yang penting salah satu aja, apalagi kalau yang model terjadi oke nggak apa-apa, nggak paten jadi utama. Tapi ingat ini Bapak Muhammad Arif Hermanto dan kawan-kawan selaku ex kepala badan BSDMD, kalau salah katakan salah ya, minta maaf gitu ya, gitu ya. Ya apa-apa, saya kasih maaf kalau minta maaf. Terus tunggu sampai sekarang enggak. Jadi yang salah siapa? Mungkin mereka merasa ketelik itu bahwa Pak Ono sebenarnya enggak seperti yang dibayangkan sebelumnya gitu ya. Ya. Jadi itu aja. Berarti mohon maaf yang sebesarnya. Ini adalah suatu hal yang menurut saya betul-betul terjadi yang saya alami. Ya, bukan sama ada dan sebagainya. Memang ada buktinya saya sudah alami mulai jadi